العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita halaman 145. Babu birril walidaini wasilatil arham. Babu birril walidaini wasilatul arham, ya. Bab yang ke-40, birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Ya, birrun, ya. Dalam bahasa Arab saya akan, ini ada syarah yang kemarin Nuzhatul Muttaqin, ya. Birrun itu kebaikan, kan? Apa bahasa Arab lain untuk menunjukkan kebaikan itu apa? Kalau di Quran apa saja yang maknanya kebajikan itu apa? Hasanah. Innal hasanati yudhibna sayiat. Apalagi al khair, ya kan? Apa ayat Al-Qur'an yang ada menyebut kata khair apa? Zalikum, ya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Nah, apa bedanya birrun? Kenapa misalnya bukan kata lain yang dipilih misalnya? Birrun, ya. Karena birrun ada dalam istilah furuq lugawiyah, itu ilmu semantik. Kata dalam bahasa Arab itu kalau punya keterkaitan kosakata itu pasti ada kesamaan makna. Misalnya barrun itu apa artinya? Barrun fil barri wal bahri, apa artinya itu? Barrun daratan, burrun farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min burrin aw sya'irin ala kulli hurrin aw abdin min dzakarin aw unsa wa amara an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Gabatnya itu so'an min tamrin aw so'an min sya'irin aw burrin, gandum. Barrun daratan, birrun kebaikan. Apa maknanya birrun itu? Birrul walidain itu seakan-akan kebaikan, berbuat baik kepada orang tua itu luasnya seperti daratan kada betepi. Jadi seakan-akan ada kesan bahwa sekuat apapun kita melakukan kebaikan kada bakalan bisa dibalas, ya kan? Burun itu makna birrun itu. Sehingga makna kebaikan yang ada mengandung kata birrun itu berarti maknanya adalah kebaikan yang terus menerus, kada pernah berhenti. Misalnya, aku sudah 10 kali menghajikan kuitanku, sudah kita impas adalah buknya, kada ada lagi kita istilah balas jasa misalkan. Baik. Babu birril walidain wasilatur arham, ya. Wa-nya itu apa di situ? Wawnya itu adalah wawul atau silatun. Apa artinya silah? Silah itu artinya apa? Maka ada silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Itu artinya silaturahim, menyambung. Silatul arham, arham itu kan jamak, kan? Menyambung persaudaraan. Dari kata rahim perempuan. Apa artinya rahim? Silatul arham itu menyambung tali persaudaraan, karena pada hakikatnya manusia itu berasal dari rahim yang sama, dari ibu yang sama, kan? Seberataan dari Adam dan
Hawa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, gitulah. Baik. Nah, kamu Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, ini Al-Qur'an surah apa? Surah apa? An-Nisa ayat 36. Wa qala ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala ta'ala walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala wasal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkur li walidayka ilayal masir. Jadi ada banyak ayat Al-Qur'an di sini yang dikutip oleh Imam Nawawi yang itu punya keterkaitan dengan pertama berbakti kepada kedua orang tua. Ini namanya adalah kalau dalam tafsir itu tafsir tematik ya. Jadi semua ayat Al-Qur'an yang punya kaitan dengan hadis-hadis ini dikutip semua. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Al-Qur'an dengan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Hadis di antara fungsinya apa? Fungsi hadis di antaranya adalah apa? Apa fungsinya? Bayanut tafsil, menjelaskan. Apalagi bayanut takkid, memperkuat, ya kan? Jadi hubungannya seperti itu. Nah, sehingga hadis ini kalau kita membaca tafsir, coba misalnya kalau kalian membaca tafsir Quran surah An-Nisa 36 atau yang surah Al-Isra ayat 23 24 pasti yang dikutip ya hadisnya yang ini. Ya. Baik. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 312. Ya, coba dari sana dulu, siapa namanya? Lagi memadar. Baca 312. Ya, ini hadis yang pertama berkaitan dengan birrul walidain ya. Ini yang paling banyak dikutip biasanya ya. Al hadis al-akhrajahu al-Bukhari fil mawaqit. Nah, di sini disebutkan ya dalam syarahnya hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab dalam kitab Al-Mawaqitnya, babu fadlis sholati li waqtiha. Jadi kalau mau mencari di kitab Al-Bukhari, cari di kitab Al-Mawaqit. Al-Mawaqit itu artinya waktu-waktu sholat. Lalu situ ada babnya babu fadlis sholati li waqtiha. Karena di sini ada menjelaskan tentang keutamaan sholat tepat pada waktunya ya. Jadi hadis ini ada di bab tentang sholat. Wa tauhid juga ada dalam kitab tauhid. Wa muslim fil iman. Nah, kalau membuka di dalam Sahih Muslim ada di kitab Al-Iman, babu bayani kaunil iman billahi ta'ala afdalul a'mal. Nah, itu di dalam kalau kitab Muslim. Nah, coba kita baca apa maknanya di sini. Wa an Abi Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Yaitu Abdullah bin Mas'ud
biasanya dalam hadis sering juga diringkas hanya dengan Ani bin Mas'udin ya. Ani bin Mas'udin, jangan membacanya an ibni, membacanya Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qol, jangan qola. Itu akan SD membacanya qol. Nah, itu ujungnya disukunkan. Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa namanya? Dalam ilmu ulumul hadis namanya adalah sababul wurud. Kenapa Nabi mengucapkan hadis ini? Ada Abdullah bin Mas'ud yang tanya ke beliau ya. Ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, apa amal pekerjaan yang paling Allah sukai? Qol, apa artinya qol di situ? Rasul menjawab. Rasul berkata bujur juga, tapi yang paling tepat Rasul menjawab, walaupun sama-sama qola di situ lah. Nah, itu. Biasanya kalau kila itu apa artinya? Ditanyakan, ada yang bertanya, ada yang bertakun. As-sholatu ala waqtiha. Qultu tsumma ayyun. Lalu kata siapa namanya? Aku bertanya lagi. Itu kan. Aku bertanya lagi kata Abdullah bin Mas'ud, apalagi wahai Rasul? Qol birrul walidain, yaitu berbakti, berbuat baik kepada birrul walidain, walidun ya, dari kata apa? Walada yalidu, walidun, orang yang kenapa? Maka bapak melahirkan. Bapak itu kada ada bapak menyemprotnya, kada ada tumbuh ya, sehingga disebut dengan walidain. Paham kan? Kalau ditanya kenapa maka bapak walidain juga, karena dua-duanya punya kontribusi. Lalu apalagi? Qultu tsumma ayyun? Qol al jihadu fi sabilillah. Apalagi al jihad fi sabilillah. Nah, itu saja makna jihad itu sangat luas dan kontekstual. Zaman Nabi jihad itu apa? Jihad itu pertama itu perang fisik, membela agama. Yang kedua apalagi? Menyumbang harta. Jihad juga di zaman Rasulullah beda-beda jihadnya. Bahkan nanti akan kita lihat jihad zaman Nabi itu juga apa? Menjaga orang tua. Itu nanti ada hadisnya di sini ya. Kemudian ahabbu ilallah aksaru, disebutkan sini lughah al hadis, ahabbu ilallah aksaru taqriban ilaihi. Yang disebut dengan ahabbu ilallah adalah aksaru taqriban ilaihi, yang paling banyak, yang paling amal yang paling mendekatkan kita kepada Allah. Afadal hadis qala inna abdallah huquqillahi al-khalisah ba'da syahadatain as-shalah wa abdalul huquqin nas huqqul walidain. Kalau kita melihat isi hadis ini, coba lihat as-shalatu ala waqtiha itu kaitannya dengan siapa dulu? Dengan hablum minallah, ibadah ritual ya. Allah paling senang sholatnya on time, walaupun ada waktu-waktu sholat yang dilonggarkan misalnya kan. Bahkan di zaman Rasulullah itu kalau kita membaca hadis sering waktu Isya itu malah dimundurkan. Ada sahabat yang sampai mengantuk menunggu itu kan. Nah itu pengecualian kalau waktu Isya. Kalau waktu maghrib yang lain biasanya tepat waktu Isya. Kadang memang pas waktu Isya, ada juga yang dimundurkan oleh Nabi gitu kan. Nah itu ya. Apalagi kalau waktu subuh itu sempit waktunya. Kemudian hadis nomor 315. Lanjut yang sebelahnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum wa batir rahimu faqala. Hadis nomor berapa itu? 300. 300. Yang ini
Yang 313, mohon maaf. Yang sambungan di bawahnya tadi, yang 313 coba. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد ولدا إلا أن يجده مملوك فيشتريه فيعتقه رواه مسلم. Ya, 313. Apa artinya tuh? La yajzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan. Apa artinya itu? Jaza yajzi apa artinya? Membalas. La yajzi waladun walidan. Ya, la yajzinya itu adalah apa? Fi'il madhi, lamnya itu adalah lam linafi lah. Waladun fa'ilnya, walidan maf'ulnya, ya, objeknya. Tidak dapat membalas anak terhadap orang tua illa kecuali ayyajidahu mamlukan. Apa artinya tuh? Kecuali dia menemukan atau mendapati orang tuanya itu mamlukan. Mamluk itu apa? Malaka yang liku artinya apa? Memilih. Mamlukun apa artinya? Jadi budak, ya kan? Dia menemukan orang tuanya itu apa? Mamluk itu artinya menjadi budak, paham lah? Dari kata malaka yang liku, mamluk. Payastariyahu, lalu kemudian ketika dia mendapati orang tuanya menjadi budak, dia beli orang tuanya tadi dari sang pemilik budaknya. Maka itulah maksudnya lah. Fayu'tiqahu, lalu kemudian dia memerdekakannya. Nah, ini tidak dapat dibalas. Lalu kawa kada dibalas, kada kawa. Ini hanya bahasa apa namanya ya? Bahasa pinjaman sajalah. Majazi gitu ya. Majazi. Sesuatu yang seperti tidak mungkin lah terjadi. Misalnya orang tua kita sekarang adalah budak, kan nggak ada kan. Nah, itu sekedar gambaran dari Nabi betapa apa namanya jasa orang tua itu susah untuk dibalas. Lughatul hadis la yajzi la yukafi itu tidak dapat dibalas. Nah, itu ya. Itu afadal hadis azimu haqqil walidaini fil Islam, innal walida yu'taqu min syara'i wa la yahtaju ila silati fasyara'u hadahu sawal adl. Nah, itu ya. Jadi itu hanya pinjaman saja bahasanya itu ya. Kemudian kita lanjutkan yang ini sudah ada kemarin kita bahas yang 316. Nah, kita ke hadis yang apa namanya? Mana tadi yang saya apa namanya tadi? Hadis nomor 318. Ya, lanjut 318. Yang sebelah wa anhu ya. Sebentar. Yang 317. Di sini berapa? 316 ya. Yang 316 wa anhu radhiyallahu yang ja'a rajulun. Ya 316 ya. Ini ada perbedaan yang di sini yang disyarahnya. 316 ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabat
qal Sahabati itu hilang ya nya. ummuka Qala ummuka qala ummuka qal summa man qal ummuka qal summa man qal ummuka qal summa man qal ummuka qal ummuka muttafaqun alaih. bukan ummuka yang terakhir itu apa? Abuka Abuka ya. Abuka. Kada kalau jadi perawi hadis nih bisa salah nih. ya, jadi itu ya. Ini hadis yang sangat populer juga di sini ya. Wa anhu ini siapa? Wa an dan dari dia siapa di situ? Siapa yang sebelum ini yang rentetan hadisnya? Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun. Apa artinya? Jaa. Apa bedanya jaa dengan ata? Ata itu datang juga kalau artinya. Ya, apa bedanya? Kalau jaa itu datangnya dari jauh. Kalau ata itu dari tiga asrama sini aja. Jaa rajulun berarti ini orangnya kemungkinan dari desa datang lawan Nabi Batakun. Atau mungkin dari Banjar lah. Jaa ngarannya itu lah. Itu. Jadi jangan dikira bahasa Arab itu sama datang, sama ya pada datang, tapi itu ada tuh kalau menggunakan ini datangnya dari ini lah. Itu. Kalau zara apa tuh? Zara itu apa? Datang juga kalau apa artinya itu? Beda artinya lawan ini kan? Nah, itu. Mengunjungi kalau zara yazuru itu datangnya itu biasanya dengan maksud untuk meminta berkah atau untuk apa silaturahim gitu kan. Nah, itu namanya zara yazuru ziarah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqol. Nah, ini sebab urutnya ada seorang laki-laki ya datang. Ini ja'a datangnya ini jauh, memang mau bertanya khusus, ya Rasulullah, man ahaqqun nas, siapa orang yang paling berhak bihusni sahabati, untuk apa ya, husni sahabati itu untuk yang paling harus saya prioritaskan untuk berbuat baik. Qala ummuka, ibumu. Bertanya lagi dia, siapa kemudian? Ibumu. Sampai 3 kali ibumu. Lalu kemudian baru bapakmu. Muttafaqun alaih. Nah, ini ya. Di sini ada wa fi riwayatin ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husnaba qala ummuka summa abaka summa adnaka. Nah, jadi hadis ini apa artinya hadis ini? Apa maknanya? Maknanya ya, bahwa seorang ibu itu apa? Punya kedudukan yang punya kelebihan lah dibanding bapak. Kenapa? Secara biologis yang mengandung, ya kan? Kemudian mengandung itu kan bukan kita mengandung kan? Sebenarnya ketika proses mengandung itu luar biasa. Dia harus menjaga makanan bayinya, ya kan? Dia juga sedang mendidik anak, ya kan? Biasanya kalau orang mengandung itu yang didengar itu dangdut atau ada kekaruan atau dia mengalami psikologis yang tidak nyaman, pasti berpengaruh kepada anaknya, itu pasti sudah anaknya bisa cacat dan sebagainya. Nah, sehingga di sini kita bisa memahami lah mengapa ibu itu punya kedudukan yang lebih mulia lah dibanding bapak. Tapi jangan juga kita misalnya diungkapkan dengan bahasa, nak, ujar abah, tukarkan rokok, pian kan nomor 3 aja bersama salah. Tuh, yang kedua, perempuan itu apa?
lebih sensitif daripada laki-laki. Coba aja, saya punya ibu ya, sudah meninggal. Kalau saya bepergian walaupun sudah dewasa itu telepon terus. Misalnya saya ke mana, ke Jogja atau kemarin tuh yang ke Malaysia itu ditelepon dari mana. Tapi kalau bapak itu biasanya cuek bebek aja. Udah sampai kah? Iyalah, lama gitu kan. Ibu dia punya ikatan emosional lebih biasanya secara umum dengan anaknya. Itu. Nah, yang ketiga, hadis ini juga kalau kita membaca secara ini ya. Kalau kita membaca hadis ini secara ada namanya sababul wurud al-amnya waktu itu. Kenapa ibu itu disebut seperti itu, apa maknanya kira-kira? Dalam konteks gender. Nah, ini penting inilah. Karena waktu itu zaman Rasulullah perempuan itu tidak punya tempat gitu kan. Coba lihat di Quran tuh kan. Kalau anak yang lahir laki-laki perempuan apa? Laki-lakinya abahnya malu, marah kan. Ini anaknya ini dikubur hidup-hidup. Nah, ini kan hadis ini justru Rasulullah ini luar biasa. Ini hadis ini menunjukkan dari konteks kesetaraan gender bagaimana perempuan apalagi ibu di rumah tangga itu diberikan posisi yang lebih dibanding laki-laki. Ini untuk menunjukkan bahwa perempuan itu juga adalah makhluk. Dia itu adalah manusia, bukan benda. Kan kayak itulah. Karena dulu perempuan itu cenderung malah bisa diwariskan kan. Kan ada kan tradisi nikah sebelum zaman Rasulullah itu apa? Boleh berurupan mini. Nah, itu tradisi zaman jahiliyah itu kayak itu. Nah, itu diwariskan gitu kan. Nah, itu ini hadis ini luar biasa lah. Summa man qala abuka. Nah, itulah. Ini bukan berarti bapak itu direndahkan, tidak, sama-sama penting, tapi perhatian lebih itu kepada ibu. Itu lah. Karena ibu itu yang tadi resiko meninggal siapa? Ibu. Menang lakian, bininya anak beranak masih sempat berokok di luar minum kopi kan. Bapak sudah keluar kan? Nah, itu kan sambil minum kopi dulu kan. Nah, itu misalnya aja lah, misalnya kan ibu itu resiko ibu itu lebih besar gitu kan. Baik, selanjutnya